warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Jumpa lagi dengan channel Kuliah Data Science bersama saya Eko Nur Cahyo. Kali ini kita akan melanjutkan tutorial olah data Pandas Python. Kita telah sampai pada pertemuan yang ke-36, yaitu kita akan belajar fungsi query. Yaitu kita akan menyeleksi baris atau data dengan menggunakan metode query. Nah, bagaimana caranya? Silahkan teman-teman membuka Visual Studio Code-nya, atau teman-teman yang sudah menginstal Anaconda, silahkan membuka Anaconda-nya masing-masing. Nanti kita akan menggunakan Spider ya teman-teman ya. Oke, bagi yang menggunakan Spider, kita buka file yang telah kita simpan pada pertemuan sebelumnya. Kita mengimport Pandas, kemudian direktorinya kita ubah ke sini atau sesuai dengan tempat penyimpanan teman-teman. Kemudian kita mencoba membuka data yang namanya query.excel ya teman-teman ya. Nanti datanya akan saya upload, silahkan teman-teman bisa menggunakannya. Oke, kalau ini kita jalankan, maka akan terbentuk data frame ini ya, indeks sampai dengan nilai matematika ya teman-teman ya. Ada 30 data. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk menggunakan metode atau fungsi query. Yang pertama, misalnya kita ingin menyeleksi baris-baris yang nilai matematikanya kurang dari nilai tertentu misalnya. Oke, ini gini caranya, data 2 sama dengan data dot query gitu ya, query. Kemudian ini langsung saja kalau itu namanya ya teman-teman ya, ini nilai matematika gitu ya, nilai matematika misalnya yang lebih dari 95 gitu ya. Oke, sekarang kita run. Oke, jadi nanti akan menghasilkan data frame 2, data 2 itu hasilnya adalah siswa yang mempunyai nilai di atas 96 gitu ya. Oke, ini yang pertama. Ini nilainya, nilai matematika lebih dari 95. Oke, jadi cara menuliskannya itu berada di dalam tanda petik ini ya. Artinya ini nilai string teman-teman. Ini string di dalam tanda petik ini. Kemudian cara kedua, data 2 misalnya itu adalah data dot query. Ini kondisi kedua ya teman-teman ya. Jadi variabelnya itu nilainya itu ini yang huruf seperti ini. Nah, kalau kita langsung kelas sama dengan 5A gitu ya, 5A, kita coba ya. Nah, akan error teman-teman, karena 5A ini adalah tipenya adalah string, maka harus kita kasih tanda petik gitu ya, tanda petik gitu. Kalau seperti ini masih error teman-teman, masih error karena ini petik yang pertama ini sudah dipakai oleh query-nya. Jadi kita harus menggunakan petik yang lain, yaitu petik 2. Petik 2 baru tanda petik terakhir ini. Oke, kalau kita run harusnya udah bisa ya teman-teman ya. Oke, jadi kita menyeleksi yang kelas 5A saja. Oke ya teman-teman ya. Jadi kalau kita menyeleksinya dasarnya itu variable string atau objek, itu harus menggunakan petik ini. Tapi karena petik satunya sudah dipakai di fungsi query, maka kita menggunakan petik 2. Ini sama aja teman, kalau ditukar misalnya petik 2-nya di luar gini, ini petik 2, kemudian yang dalam ini petik 1, sama aja, hasilnya sama. Oke ya, kita run lagi ya, hasilnya akan sama. Tuh, hasilnya akan sama. Oke, kemudian yang kondisi yang terakhir, yang ketiga, itu data 2 sama dengan data.query, itu yang variabelnya itu ada spasinya, jenis kelamin itu ya. Ini jenis kelamin ada spasinya teman-teman, nama variabelnya jenis kelamin perempuan laki-laki. Kita cek yang perempuan misalnya, jenis kelamin sama dengan perempuan gitu ya. Oke, seperti ini kita coba ya teman-teman ya. Nah, akan error teman-teman. Kenapa?
karena nama variabelnya itu adalah ada spasinya. Itu nggak boleh di query itu. Nah, apakah kita perlu petik di sini juga? Kita coba ya teman-teman ya. Kita coba. Nah, sama, tetap error teman-teman. Karena ini bukan nilai, tapi ini nama variabel. Maka harus menggunakan penanda yang lain lagi, yaitu menyebutnya itu backtick teman-teman. Jadi di sebelah angka 1 tuh ada petik tapi yang miring gitu. Kita petik gini ya. Petik miring ini ya namanya backtick ya. Backtick itu harusnya baru betul. Taran. Nah, oke. Data 2 itu hanya yang jenis kelaminnya perempuan. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman ya, 3 kondisi di mana kita menggunakan metode query gitu ya. Jadi yang pertama, kalau variabelnya itu numerik atau angka, itu langsung aja nama variabelnya, kemudian tandanya, kemudian nilainya. Tapi kalau variabelnya string atau teks itu nilainya harus diapit oleh tanda petik. Tapi tanda petiknya harus yang berbeda dengan petik yang digunakan untuk membungkus fungsi query-nya. Kemudian yang kalau nama variabelnya itu ada spasinya, maka bisa menggunakan ini backtick ini ya untuk mengapit nama variabelnya. Oke, demikian saja teman-teman untuk tutorial fungsi atau metode query-nya. Jangan lupa share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.